Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, masih kita akan update bagaimana pencarian dan juga evakuasi dari serpihan pesawat ATR 42500 yang ditemukan di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan, di mana dari visual yang Anda saksikan di layar kaca ini adalah bagaimana tim SAR gabungan menemukan dan juga mengidentifikasi serpihan-serpihan pesawat yang ada di puncak Gunung Bulu Saraung. Setelah menemukan serpihan berupa window, kemudian badan, dan juga ekor pesawat, kini tim SAR gabungan fokus pada mencari badan pesawat utama. Dan juga kita tadi tangkap bagaimana pernyataan dari konvers yang dilakukan oleh tim SAR gabungan bahwa mereka juga fokus untuk mencari korban yang kemungkinan juga berada di sekitar lokasi serpihan pesawat. Dan berikut, Saudara, kita dengarkan kembali pernyataan dari tim SAR terkait pencarian serpihan pesawat AT42500. Bahwa pada pukul 8:02 local time tadi pagi, tim SAR gabungan, dalam hal ini heli Karakal milik TNI AU, berhasil menemukan serpihan pesawat, di mana diyakini itu adalah badan pesawat, ekor pesawat, dan jendela pesawat. Nah, sampai saat ini tim SAR gabungan sudah menurunkan tim rescue melalui udara dan langsung melakukan pencarian korban. Yang kami utamakan saat ini adalah pencarian korban. Mudah-mudahan masih ada yang bisa kami evakuasi dalam keadaan selamat. Itu yang pertama. Terus metode pencarian korban dari tim SAR gabungan itu membagi 4 seru darat dan 2 seru udara. Seru udara itu menggunakan Boeing milik TNI AU dan heli Karakal, sedangkan seru darat, seru 1, 2, 3, dan 4 itu tim SAR gabungan sejumlah kurang lebih 1.200 orang yang ada di lokasi saat ini. Kami dari Basarnas sebagai SNC itu membagi 4 seru dan membagi 4 titik pencarian melalui SAR atau penyapuan lewat darat, sehingga tidak ada korban yang terlewatkan dengan penyapuan SAR tersebut, sesuai dengan pengalaman kami di operasi-operasi pesawat di tempat yang lain. Habis rapat koordinasi terakhir dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam kegiatan tim SAR gabungan ini, akhirnya kurang dari 24 jam nih kebesaran saya. Kita sudah bisa menemukan exact location jatuhnya pesawat. Yaitu dimulai dari kegiatan 05.30 kita sudah melaksanakan briefing, kemudian dilanjutkan dengan take off heli Karakal. Karena sudah mendapatkan informasi seperti yang disampaikan oleh Basarnas tadi bahwa ada indikator serpihan pesawat, kemudian menuju ke tempat tersebut. Sehingga pada pukul 07.17 itu ditemukan. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Basarnas, 08.02 itu diyakinkan oleh tim darat bahwa tim darat sudah menemukan serpihan besarnya. Kemudian pada 08.09, alhamdulillah di puncak Gunung Bulu Saraung ini ada tempat yang memungkinkan untuk pendaratan heli, sehingga kita bisa menurunkan tim SAR yang terdiri dari tim Pasgat dan dari Basarnas. Mereka membawa peralatan, di samping itu juga membawa alat komunikasi, sehingga kita yang ada di Pusko itu bisa langsung berkomunikasi dengan tim yang ada di TKP ataupun tempat pesawat itu jatuh. Kemudian pada 08.17, tim SAR kita, 5 personil Pasgat dan 1 personil SAR sudah bisa turun dari heli dan sekarang sedang meyakinkan bersama dengan tim darat. Perlu saya sampaikan bahwa kondisi medan sangat ekstrim, kemudian cuaca juga demikian. Hari ini di samping kita mendapatkan kondisi medan yang seperti itu, juga cuaca sekarang di daerah tempat kejadian itu cukup berkabut.
Kemudian hasil temuan tim SAR intinya adalah kita sudah menemukan dua bagian besar pesawat terdiri dari badan pesawat, ekor pesawat, serta jendela pesawat. Ini sudah ada koordinatnya dan sekarang tim darat sedang melaksanakan kegiatan di lokasi pendaratan. Berkaitan dengan hal tersebut, kita nanti kalau sudah menemukan korban ataupun berupa jasad dan sebagainya, kalau cuaca memungkinkan, kita akan evakuasi menggunakan heli. Dengan catatan safety first, apabila kondisi cuaca dan medan memungkinkan. Kalau tidak, nanti kita akan bawa korban yaitu ke pos yang sudah berfungsi, yaitu di wilayah Kabupaten Pangkep, khususnya dari pos desa Tempobulu. Di sana sudah ada pos gabungan terdiri dari TNI, Polri, serta pemerintah daerah. Dan tadi sudah dipimpin langsung oleh Bapak Danrem 141 Totuguli bahwa beliau sudah memimpin kurang lebih 145 tim gabungan. Dan nanti setelah sudah sampai TKP hari ini sudah dibagi menjadi beberapa tim. Intinya di sana adalah kerja body system, minimal bergerak satu tim, mengingat kondisi cuaca dan medan yang cukup ekstrim. Dan saudara, kita akan tanyakan bagaimana update dari pencarian badan pesawat ATR 42500 bersama jurnalis Kompas TV Wafik Aziza yang ada di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Wafik, apa yang kemudian akan dilakukan oleh tim SAR gabungan setelah ditemukannya serpihan pesawat berupa window, badan dan juga ekor? Iya, jadi pada pukul 7:15 waktu Indonesia Tengah tadi memang tim Angkatan Udara yang melakukan pencarian melalui helikopter berhasil menemukan titik jatuhnya pesawat ini. Namun yang menjadi kendala saat ini adalah beberapa bagian pesawat itu titiknya berbeda. Ada tersebar di 4 titik yang berbeda, di mana tim rescue sudah melakukan pencarian korban setelah kemudian ada evakuasi setelah kemudian menemukan beberapa titik dari puing-puing. Dan ini ditemukan di beberapa bagian yang berbeda. Kemudian saat ini setelah ditemukannya beberapa puing pesawat di titik yang berbeda di Gunung Bulu Saraung, Kecamatan Tempobulu, Kabupaten Pangkep. Kemudian ada 1.200 orang tim SAR yang saat ini bersiaga yang akan kemudian fokus untuk melakukan pencarian terhadap korban. Jadi sebelumnya ada 6 metode SUR yang dilakukan, 4 untuk SUR darat dan 2 SUR udara. Namun karena kondisi cuaca tadi pagi yang tidak memungkinkan untuk segera dilakukan evakuasi dan juga pencarian korban, jadi pada siang hari ini tim SAR kemudian akan fokus dulu untuk menyusuri jalur darat untuk mencari korban. Ada yang menjadi tantangan tentunya dalam proses evakuasi korban pada siang ini, di mana kedalaman bukit ditemukannya beberapa titik puing-puing pesawat ini sekitar 200 meter kedalaman, dan bukit yang terjal ini kemudian menjadi kendala utama dalam proses evakuasi dan juga pencarian korban pada siang hari ini. Bagaimana? Ya, Wafik, kemudian untuk titik kemungkinan ditemukannya korban dan juga badan utama pesawat, apakah memang sudah diidentifikasi di 200 meter tadi yang Anda sebutkan? Baik, ada dugaan dari pihak Basarnas bahwa pesawat yang kemudian ditemukan di Bulu Saraung ini menabrak gunung, menabrak lereng hingga kemudian terpisah jadi beberapa bagian. Ini kemudian yang menjadi fokus utama dari tim Basarnas untuk menyisir titik-titik. Ditemukannya banyak puing-puing dari proses evakuasi yang dilakukan pada pagi tadi. Sementara itu terkait dengan bagaimana kemudian ketika korban nantinya ditemukan, nantinya akan langsung dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara
di Kota Makassar untuk uji antemortem, di mana personil dari RS Bayangkara juga sebelumnya sudah dikirim ke lokasi pencarian untuk bersama dengan tim SAR untuk bisa melakukan evakuasi dalam proses pencarian korban. Terkait dengan data untuk uji antemortem dalam pencarian korban ini, sudah ada satu data di RS Bayangkara, ada satu adik kandung dari co-pilot M. Hairul Gunawan, kemudian juga ada di Jawa Barat yang di mana tim dari Polri sudah melakukan jemput bola untuk dilakukan antemortem pada hari ini. Baik, sudah ada data antemortem dari satu keluarga, salah satu penumpang dari pesawat ATR 42500. Kemudian saat ini difokuskan di 4 titik pencarian. Terima kasih Wafiq Azizah melaporkan langsung dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita masih akan update saudara bagaimana pencarian pesawat ATR 42500 usai jeda berikut. Itu dapat. Masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara, dan juga masih di studio Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongkojati, pengamat keamanan dan keselamatan penerbangan. Kita bahas kembali, Pak Agung. Tadi tim SAR gabungan fokus pada 4 titik pencarian. Ada 6 metode susur yang dilakukan untuk bisa menemukan baik korban maupun juga badan utama pesawat. Apa yang kemudian harus dilakukan mereka untuk bisa membuat pencarian ini lebih efektif, juga lebih cepat, gitu Pak? Di era sekarang ini tetap bagaimanapun juga itu adalah helikopter yang paling efektif untuk melihat dan menemukan. Kita mengantarkan orang ataupun membawa apapun yang harus dibawa. Namun masalahnya ada cuaca. Nah, cuaca ini yang menjadi hambatan. Kalaupun tidak cuaca juga mungkin waktu terbangnya atau lama terbangnya. Mungkin salah satu solusi yang terbaik untuk menemukan, kalau jelas untuk menemukan barang, jelas manusia yang harus turun ke bawah untuk mengambil. Namun untuk hal lainnya mungkin sudah waktunya ya kita mengoptimalkan penggunaan pesawat tanpa awak atau drone. Pertama tentunya tidak semua mata bisa melihat dengan jelas dan juga mungkin masalah waktu terbangnya. Maka drone bisa digunakan untuk menyisir dan memetakan atau memappingkan area situ sehingga bisa jelas dapat detail ketahuan mana saja impact-nya, kemudian apakah masih ada barang-barang yang tercecer di luar itu untuk memastikan. Atau juga pesawat survei khusus. Namun tentunya pesawat survei khusus kan memerlukan persiapan dan selalu terhambat antara kesiapan orang, kesiapan pesawat, kesiapan cuaca gitu. Nah, untuk ini karena ada kan mungkin cuaca mungkin tidak bisa hari ini atau besok pada saat masih cerah, masih bisa terbuka, itu langsung menggunakan pesawat tanpa awak untuk memapping, mensurvei area tersebut untuk membantu lokasi mana. Nah, sedangkan untuk kecepatan ini tentunya ini harus dirotasi ya, tidak bisa orang yang sudah 2 hari 3 hari di sana harus dirotasi dengan. Nah, rotasi yang cepat ini tentu harus membutuhkan sistem personil. Jadi personil tambahan dibawa ke base camp dan segera dirotasi. Jadi kalau tidak bisa selesai dalam waktu sehari 2 hari 3 hari tapi seminggu, ya tentu dalam waktu mungkin 2 hari 3 hari harus dirotasi orang-orang yang nyari ini. Dan juga tim-tim leader daripada pencarian mestinya juga harus menurunkan pada tim leader baru apa pencapaiannya. Nah tentu kan sini sudah tim KNKT sudah harus masuk ya, karena bagaimanapun juga pencari dan tim untuk penyelidikan sudah harus masuk untuk memetakan, mendokumentasikan apa saja ditemukan. Dari situ bisa disusun kronologis atau disusun bagaimana duduk perkaranya ataupun situasi kejadian bisa direkonstruksi ulang. Dan mungkin bisa ditiru di simulator untuk mengetahui apa yang terjadi. Digabung dengan data yang didapat dengan flight recorder dan black box. Oke, tentunya tidak hanya tadi proses pencarian, tapi juga KNKT juga harus turun untuk bisa dari awal gitu ya mendeteksi apa yang kemudian menjadi penyebab pesawat ini. Lagi-lagi penggunaan teknologi seperti drone juga bisa membantu untuk bisa menemukan pesawat ini lebih cepat. Kita harapkan semoga Pak Agung pencarian hari ini membuahkan hasil yang signifikan dan kita juga bisa mengetahui bagaimana pesawat ini bisa jatuh dan juga menemukan korban dengan cepat. Terima kasih Pak Agung Sasongkojati, pengamat keamanan dan juga keselamatan penerbangan sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat pagi, Pak Agung. Terima kasih. Saya ikut berduka cita atas kejadian ini. Baik, kita harapkan yang terbaik untuk semuanya.